Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, mahasiswa studi Global Mulia Cikarang program E-Kelas, baik kelas B, C, dan D. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang definisi dan komponen sistem ekonomi Islam. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam, baik dari definisinya, komponennya, itu seperti apa? Saya akan jelaskan sedikit di sini. Yang pertama, poin pembahasan dalam pertemuan kali ini ada definisi sistem ekonomi. Yang kedua, konsep sistem ekonomi. Yang ketiga, fungsi sistem ekonomi. Yang keempat, komponen sistem ekonomi. Dan yang terakhir, sistem ekonomi dan sistem politik. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang apa sih definisi sistem ekonomi. Di sini saya telah menuliskan definisi sistem ekonomi. Baik secara umum, sistem adalah suatu kesatuan yang sifatnya menyeluruh. Nah, di dalamnya terdapat bagian-bagian yang memiliki ciri-ciri sendiri, dan antara bagian-bagian memiliki keterkaitan yang saling mendukung sehingga membentuk mekanisme kerja yang menyatu. Lalu sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi kenegaraan dari negara itu sendiri. Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan setiap negara memiliki ideologi, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, serta kondisi sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan produksi, ekonomi dan distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maksudnya di sini, jadi setiap negara itu mempunyai sistem berbeda-beda yang mereka terapkan di negaranya masing-masing. Misal di negara Indonesia memiliki budaya yang beragam, agama yang beragam, terus juga ada adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda, dan juga sumber daya alamnya yang tidak semua dimiliki oleh negara lain, mungkin Indonesia memiliki. Nah, dari faktor-faktor itu, maka suatu negara, khususnya mungkin negara Indonesia, menerapkan sistem ekonomi yang cocok untuk Indonesia, tergantung di dalamnya yang tadi, masyarakatnya, budayanya, agamanya, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya. Jadi tidak bisa disamakan baik negara mungkin tetangga di Malaysia yang dekat, bahkan Singapura yang dekat, itu bisa disamakan dengan sistem yang diterapkan di Indonesia. Gitu. Jadi harus disesuaikan dengan sumber daya alam dan kondisi eksternal dan internal di suatu negara tersebut. Selanjutnya, konsep sistem ekonomi. Di sini sistem ekonomi dalam sebuah Selanjutnya di sini ada konsep sistem ekonomi. Maaf tadi baterai laptop saya lobet. Sistem ekonomi dalam sebuah negara dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, faktor internal yang mempengaruhi seperti ada lokasi geografi. Nah, mungkin geografi itu kayak kita kan ada yang di gunung, terus juga ada yang di pedesaan, di kota dan sebagainya, terus jumlah penduduk, sumber daya alam, dan kualitas sumber daya manusia negara tersebut. Nah, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi sistem ekonomi negara seperti kondisi politik, sistem pemerintahan, sosial, dan budaya, serta perkembangan teknologi yang digunakan. Nah, di sini sangat berpengaruh eksternal. Jadi, maaf, misalnya kayak di London, tahun 92 udah ada tuh MRT. Kan
suatu kemajuan teknologi. Terus tetapi di Indonesia belum punya, nggak mungkin dong kita ikutan kebijakan atau sistem yang dianut oleh London misalnya kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu disesuaikan dengan keadaan eksternal di misalnya negara Indonesia. Terus pengelolaan ekonomi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta, tergantung pada karakteristik maupun sejarah dari bangsa tersebut. Nah, perbedaan sistem perekonomian suatu negara dengan negara lain juga dapat dilihat dari, di sini ada kepemilikan sumber daya dengan faktor produksi. Yang tadi saya bilang, negara A dan negara B tidak sama mempunyai sumber daya alam, misalnya sama-sama menghasilkan kopi, sama-sama menghasilkan palawija. Nah, itu tidak bisa disamakan. Terus poin selanjutnya ada kebebasan masyarakat untuk berkompetisi. Nah, di sini sumber daya manusia juga tidak bisa disamakan. Misal sekarang udah misal di Indonesia lah. Di Indonesia mungkin dengan Singapura, Indonesia masih kita lagi mengedepankan nih UMKM, sedangkan di Singapura UMKM nggak terlalu karena sudah banyak perusahaan-perusahaan maju dan dia juga sudah terbilang negara yang maju, beda dengan misalnya Indonesia yang masih berkembang, terus sumber daya manusianya juga masih berkembang. Dan selanjutnya peran pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi. Nah, peran pemerintah di sini juga sangat berpengaruh karena ya kondisi alam, kondisi sumber daya manusianya, serta kemajuan teknologi sehingga tidak bisa disamaratakan sistem ekonomi yang dianut oleh satu negara A dengan negara B itu harus sama. Jadi ada yang tadi ya, ada 3 poin yang menjadi pembeda sistem perekonomian satu negara dengan negara lain. Selanjutnya ada fungsi sistem ekonomi. Sini ada 2, menjalankan perekonomian nasional dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Yang pertama, menjalankan perekonomian nasional, ada perekonomian itu bekerja tidak hanya digerakkan oleh pelaku domestik. Pelaku-pelaku ekonomi luar negeri juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi jalannya perekonomian nasional. Nah, pelaku ekonomi domestik membutuhkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku luar negeri. Sebaliknya, pelaku ekonomi luar negeri membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Jadi, fungsi dari sistem ekonomi adalah menjaga dan mengarahkan agar perekonomian nasional yang melibatkan banyak pelaku ekonomi yang memiliki kepentingan yang saling terkait menuju pada terwujudnya tujuan nasional. Jadi maksudnya di sini kita itu satu dengan negara lainnya saling bergantung. Negara domestik itu misalnya negara kita nih Indonesia, sedangkan negara luar yang negara tetangga Malaysia, Singapura, Thailand dan sebagainya itu kita saling membutuhkan. Simbiosis mutualisme lah, seperti itu. Jadi kita membutuhkan misalnya lagi membutuhkan bawang putih. Oh, negara mana nih yang saat ini menghasilkan bawang putih yang banyak? Jadi kita ada sistem misalnya impor ke negara Indonesia. Terus sumber daya manusianya, oh kita kurang nih di dalam misalnya penguasaan teknologi atau misalnya informasi dan sebagainya. Terus Jerman atau mana yang mempunyai sumber daya manusia yang sudah kompeten itu bisa misalnya menjadikan tenaga asing di negara kita, negara domestik. Nah, untuk apa tujuannya? Otomatis untuk berjalannya program perekonomian nasional agar ekonomi nasional, maksudnya ekonomi se-Indonesia ini berjalan dengan lancar.
dengan seimbang seperti itu. Jadi saling menutupi, misalnya kita kekurangan A ditutupi negara lain, negara lain kekurangan B, kita mempunyai sumber daya yang mumpuni, kita menutupi negara B yang kekurangan hal itu. Nah, hal itu saling menunjang antara negara satu dengan negara lainnya untuk terwujudnya perekonomian nasional yang berjalan dengan baik seperti itu. Oke, selanjutnya ada mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Di sini koordinasi juga dibutuhkan untuk menyeimbangkan antara kaidah efisiensi dan equity. Di sini kaidah efisiensi sangat krusial dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang cepat. Sedangkan kaidah equity dibutuhkan untuk menjamin distribusi pendapatan yang merata. Equity dan efisiensi tidak selamanya bertentangan, dan pengalaman negara lain sudah membuktikannya. Ini semua tergantung dari kualitas koordinasi yang diimplementasikan. Oke, maksudnya di sini sumber daya sumber daya alam, sumber daya manusia itu harus secara merata didistribusikan. Agar apa? Agar pendapatan yang merata. Misal saat ini nih, kita dikatakan misalnya pendapatan itu misal antara Karawang dengan Jakarta kan pamernya berbeda ya. Bisa dikatakan lebih besar, ada yang mengatakan lebih besar Karawang, ada yang mengatakan lebih besar di Jakarta. Saya update-nya kayaknya masih lebih besar Karawang yang kemarin kenaikan UMR. Nah, di sini disesuaikan sama keadaan, sama misalnya pendapatan pajaknya suatu daerah, gitu. Terus juga sama keadaan geografis. Untuk apa? Untuk meratakan pendapatan, untuk meratakan distribusi. Jadi kayak gitu. Selanjutnya ada komponen sistem ekonomi. Nah, di sini komponen sistem ekonomi itu ada 4. Yang pertama, kepemilikan sumber daya. Yang kedua, ada pelaku ekonomi. Yang ketiga, mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, tujuan yang ingin dicapai. Saya jelaskan yang pertama, ada kepemilikan sumber daya. Di sini, sumber daya merupakan unsur penting nih dalam sistem ekonomi karena setiap kegiatan ekonomi melibatkan sumber daya. Nah, baik kegiatan produksi maupun konsumsi, maupun kegiatan pertukaran sumber daya sangat dibutuhkan sekali. Maka dari itu, kepemilikan sumber daya menjadi sangat penting dalam sistem ekonomi. Kegiatan ekonomi diselenggarakan itu harus mempunyai sumber daya yang mumpuni ya, maksudnya yang kompeten lah. Sini jelas kejelasan dan kepastian atas kepemilikan akan membawa implikasi kepada kejelasan dan kepastian klaim pendapatan dan klaim sumber daya dari pihak lain seperti upah, sewa, bunga, dan profit. Selanjutnya ada pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi di sini ada pelaku ekonomi itu bisa berbentuk rumah tangga, perusahaan, pemerintah, negara asosiasi, koperasi, dan sebagainya. Maksudnya rumah tangga itu kayak kita yang masyarakat sipil. Rumah tangga, pemerintah ya pemerintah. Perusahaan ya perusahaan. Jadi kalau kalian pernah ada tuh siklus ekonomi dari distribusi hingga konsumsi itu kan dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan balik lagi nih pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan itu saling keterkaitan antara pelaku ekonomi. Jadi misal adanya
rumah tangga berdiri sendiri nggak mungkin bisa, karena kalau nggak ada perusahaan. Karena misalnya gini, ada rumah tangga mengkonsumsi minyak yang lagi update banget nih, minyak, tapi perusahaan tidak bisa menghasilkan minyak, berarti rumah tangga ini timpang, otomatis tidak ada pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan oleh si rumah tangga. Sedangkan perusahaan perlu ada kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan misalnya kebijakan distribusi untuk rumah tangga. Jadi saling keterkaitan antara pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan. Nah, tiga inti ini adalah pelaku ekonomi yang sangat penting dalam suatu negara. Jadi nggak bisa berdiri sendiri dengan perusahaan aja, nggak mungkin. Harus adanya rumah tangga atau kita seperti rakyat, warga negara sipil, dan juga pemerintah. Untuk apa? Untuk balance semuanya. Jadi apa yang dibutuhkan rumah tangga itu dihasilkan oleh perusahaan atau distributor, dan distributor juga membutuhkan kebijakan atau yang mengatur nih di atasnya perusahaan, itu misalnya pemerintah. Nah, oleh karena itu, agar perekonomian yang digerakkan oleh para pelaku ekonomi menuju sasaran yang diinginkan, maka partisipan dalam sistem ekonomi harus diatur. Disinilah pentingnya tatanan mengenai pelaku ekonomi. Nah, jadi intinya si pemerintah ini menjadi menjadi tangan untuk mengatur perusahaan dan mengatur rumah tangga, tapi tidak menjadi patokan si pemerintah ini mengatur, karena ada apa? Nanti ada mekanisme pasar yang mengatur harga-harga untuk stabil, tidak serta-merta harus pemerintah yang mengatur harga seperti itu. Nah, selanjutnya ada mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Di sini secara garis besar ada dua alternatif pilihan bagaimana perekonomian itu diselenggarakan. Dalam sistem kapitalisme ini diserahkan kepada mekanisme pasar atau kekuatan permintaan dan penawaran. Kondisi sebaliknya terjadi pada sistem ekonomi perencanaan terpusat, di mana kegiatan ekonomi didasarkan pada perencanaan yang dibuat oleh negara, sehingga pelaku ekonomi tidak memiliki kekuasaan menetapkan dan memutuskan kepentingan masing-masing. Nah, di sini suatu negara memiliki mekanisme kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Yang tadi saya bilang, ada ekonomi terpusat, ada ekonomi yang diserahkan kepada pasar. Jadi untuk apa? Untuk mengelola harga. Misal yang sekarang lagi update, balik lagi ya ke minyak, memang lagi update banget harga minyak dan stok minyak. Awal-awal minyak itu harganya masih 22 sampai 25 lah. Pol-polan itu sampai 25.000. Tapi akhir-akhir ini bisa sampai 28.000, bahkan 40.000. Nah, di sini diperlukan suatu kebijakan. Apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, misalnya terpusat nih, pemerintah yang mengendalikan harga, atau dikembalikan lagi ke pasar? Maksudnya apa dikembalikan ke pasar? Ya udah, jadi kalau dikembalikan ke pasar itu harga itu akan kembali normal dengan menurunnya permintaan suatu konsumen. Misal kan ada hukum permintaan ya. Hukum permintaan itu semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi harga yang ditawarkan. Jadi hukum permintaan seperti itu. Dan apabila ingin harganya menurun, maka permintaan pun ikut menurun. Misal kita lagi butuh minyak banyak gitu kan, otomatis produsen memproduksi sesuai dengan keinginan yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, di sini
produsen mematok misalnya harga 28.000, sedangkan si konsumen membutuhkan misalnya sebutuh-butuhnya konsumen. Kalau memang butuh dengan harga berapapun pasti akan dibeli kayak gitu, karena mereka butuh sesuai permintaan si konsumen. Nah itu ya sistem pasar kayak gitu, mekanisme pasar. Nah, sehingga sebaliknya, jika si konsumen ngerem ya udahlah, nggak usah sampai misalnya berebut atau nggak usah sampai menggebu-gebu banget ini minyak, maka si produsen otomatis kan kekurangan permintaan. Dari kekurangan permintaan itu, si produsen akan menurunkan harga sehingga akan menarik kembali si konsumen untuk membeli karena harganya turun. Nah, itu adalah mekanisme pasar yang diserahkan ke pasar. Jadi secara alamiah lah, nggak ada campur tangan pemerintah untuk mematok harga. Nah, secara alamiahnya seperti itu kalau mau menggunakan mekanisme pasar yang diserahkan ke mekanisme pasar di lapangan gitu. Nah, beberapa negara ada yang menerapkan hal itu, juga ada yang menerapkan terpusat dari pemerintah yang menetapkan harga harus sekian tanpa melihat suatu kejadian di lapangan. Nah, negara Indonesia yang saya perhatikan ada beberapa poin atau ada beberapa barang ya, ada beberapa barang yang pemerintah itu tidak mematok harga secara langsung oleh pemerintah, tetapi diserahkan ke pasar. Misalnya karena apa? Pemerintah melihat, oh ya paling ini fluktuatif nih, nggak terlalu lama naiknya. Gitu. Karena apa? Misalnya kayak Lebaran atau misalnya Natal, harga cabai naik. Pemerintah nggak melulu untuk mematok harga cabai sekilo harus sekian, enggak. Hal itu diserahkan ke pasar. Nanti permintaannya menurun pun harga cabai juga akan menurun, nggak naik. Ini kenapa naik? Karena permintaannya naik. Orang-orang lagi pada butuh cabai untuk apa? Untuk masak. Tiba-tiba orang yang nggak dagang jadi dagang, kan masak membutuhkan cabai dan sebagainya. Nah, hal itu yang membuat cabai naik karena permintaannya naik. Nah, di sini pemerintah tidak harus mengambil kebijakan mematok harga cabai seperti itu. Beda harga minyak, misalnya gini, ada harga minyak sekarang sangat melambung, ada yang jual 40.000, ada yang jual sekian. Kok tidak terkendali gitu kan, karena sudah berlarut-larut. Hal ini mungkin pemerintah mengambil tindakan, ada patokan harga yang harus ditetapkan oleh pemerintah. Produsen harus mengeluarkan misal sampai pasar harganya sekian. Untuk apa? Untuk pemerataan pendistribusian dan juga permintaan konsumen. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai di sini tujuan akhir dari semua sistem ekonomi pada dasarnya itu sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, bisa saja sistem ekonomi kapitalis dan sosialis memiliki tatanan yang berbeda mengenai kepemilikan dan proses penyelenggaraan ekonomi. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan kesejahteraan. Jadi, di sini sistem ekonomi apapun lah yang mereka anut di berbagai negara, intinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya ada sistem ekonomi dan sistem politik. 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 Sistem ekonomi dan
Di dunia ini terdapat kecenderungan secara umum bahwa sistem ekonomi di suatu negara itu bergandengan tangan dengan sistem politik di negara yang bersangkutan, di mana ideologi ekonomi berjalan seiring dengan ideologi politik. Secara umum, dapat digambarkan dengan mengenai unsur-unsur sistem ekonomi dan sistem politik sebagai berikut. Nah, teman-teman simak, ada tabel di sini, ada kutub A, ada konteks pengkutuban dan kutub Z. Jadi yang tadi saya contohkan, itu ada mekanisme pasar, kutub A, dan kutub Z-nya itu perencanaan terpusat. Maksudnya gimana? Jadi yang tadi saya contohkan harga cabai, yang misalnya mau bulan Ramadan atau Natal, kan misalnya naik. Nah, itu diserahkan ke mekanisme pasar, diserahkan ke konsumen dengan melihat apa permintaan dan penawaran. Apabila musim itu atau misalnya Natal dan Lebaran udah lewat, ya udah otomatis si konsumen juga akan menurun untuk permintaan cabai tersebut gitu. Jadi harga cabai pun akan berangsur-angsur normal kembali tanpa diikut campurkan oleh kebijakan pemerintah diambil oleh pusat. Nah, apabila hal itu tidak tercapai, misalnya pakai mekanisme pasar yang tadi tidak tercapai, maka pakai kutub Z, yaitu perencanaan terpusat. Nah, di sini saling terkait antara kutub A dan kutub Z, gitu. Nah, pengkutuban sistem ekonomi dan sistem politik yang terlihat pada tabel di atas mungkin sepenuhnya tidak berlaku. Ada yang misalnya saklek nih, kutub A harus sampai misalnya kutub Z-nya seperti ini. Ada yang seperti itu, ada juga yang nggak mesti, gitu. Karena apa? Karena yang melihat keadaan kondisi di suatu negara tersebut. Nah, sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas, sehingga dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di negara-negara lain berdasarkan beberapa sudut tinjauan, seperti sistem pemilikan sumber daya dan faktor-faktor produksi. Kan kita sumber dayanya sumber daya alam, misalnya melimpah, beda dengan negara lain, terus juga faktor produksinya itu sesuai dengan kondisi konsumen dan sebagainya. Yang selanjutnya keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya yang otomatis. Di sini masyarakat berkompetisi untuk menghasilkan sumber daya yang dia hasilkan untuk apa? Mendapatkan pendapatan, upah, dan juga prestasi atas kerjanya. Selanjutnya ada sadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya. Jadi, otomatis ada peran pemerintah di sini dalam mengatur dan merencanakan untuk apa? Untuk berjalannya suatu perekonomian dan sistem politik yang berjalan dengan seimbang. Nah, hal ini sistem ekonomi negara itu tidak, yang tadi saya utarakan di awal, tidak semuanya bisa menerapkan sistem yang sama. Karena apa? Karena ya tadi berbeda kebudayaan, berbeda sumber daya alam, berbeda agama, beragam agama, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi hal itu yang membuat sistem ekonomi dan sistem politik di sini saling berkaitan untuk apa? Untuk menjalankan suatu sistem ekonomi di suatu negara. Oke, materi ini saya kutip dari referensi Darwin Dominic, Paul Darasi, Anita dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Sistem Ekonomi Indonesia, penerbit Yayasan Kita Menulis. Oke, mungkin cukup dari saya penjelasan tentang materi hari ini. Untuk teman-teman mahasiswa studi global mulia khususnya kelas, dari penjelasan saya, apabila ada yang kurang dimengerti atau
mungkin mau menambahkan atau mau mengoreksi dari penjelasan saya, silahkan bisa di komen di grup atau forum yang sudah kita sediakan. Oke, baik ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.